Selamat datang kembali teman-teman di tutorial Unity Indonesia bersama dengan saya Sulaiman Santoso, dan di video kali ini kita akan ngomongin tentang komponen yang sangat penting dalam pembuatan game dua dimensi kita, yaitu namanya Sprite Renderer. Seperti yang sudah ditunjukin di video sebelumnya, komponen ini berguna untuk menampilkan gambar dua dimensi nantinya di dalam game kita. Tapi sebelum kita bahas tentang Sprite Renderer, kita akan terlebih dahulu membahas bagaimana caranya kita bisa mengimport gambar, musik, atau aset-aset lain ke dalam game kita di Unity. Jadi kalau kita punya gambar, musik, model gitu ya, itu semua disebut sebagai aset oleh Unity gitu ya. Nah, ada beberapa cara untuk kita nambahin file-file aset ini ke dalam Unity. Cara pertama adalah kita drag drop aja. Contohnya misalkan di sini saya punya sebuah gambar, misalkan seperti ini, saya pengen drag drop aja ke dalam Unity seperti ini, dan kita akan lihat langsung tersedia di dalam Unity kita ini ya. Bisa diimport langsung. Cara kedua, teman-teman, adalah kita klik kanan, kita pilih import new asset. Import new asset, kita tinggal cari, tentukan mau gambar mana yang kita masukin, misalkan contohnya seperti ini, player, dan langsung keluar juga di dalam aset kita. Nah, setiap aset yang kita import ini akan masuknya ke dalam folder assets di dalam Unity. Kalau kita klik kanan di aset ini, kita bisa show di Explorer, project kita itu ada di mana, dan folder asetnya ada di mana. Nah, si folder aset ini kalau kita double klik, dalamnya ada file-file kita yang tadi kita baru masukin. Cuma di sini kita punya ada file .meta yang tadinya belum ada. Nah, apa ini file .meta, teman-teman? Nah, jadi ketika Unity mengimport sebuah file ke dalam Unity, dia akan membaca dulu. Jadi pertama kali dia copy dulu filenya, di copy seperti ini. Kemudian dia akan baca filenya, extensionnya apa, tipenya seperti apa, dan dia akan menduga, mengira-ngira harusnya diapain nih file ini. Jadi dia akan mengolah si file ini jadi bentuk yang bisa dia otak-atik gitu ya. Nah, itu file meta ini membantu Unity untuk mengolah si file ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pengen nambahin langsung di sini juga di folder ini juga bisa, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini saya punya gambar tambahan nih, misalkan saya pengen tambahin gambar yang ini deh, misalkan saya pengen tambahin gambar yang ini, saya bisa pindahin langsung ke dalam si aset ini. Nah, tile3.png, saya balik ke Unity, dan kita lihat file tile ini tertambah di dalam Unity. Dan kalau saya balik lagi ke sana, kita bisa lihat Unity sudah berhasil membuat tile3.png.meta yang hasil importan dari si file tile saya yang tadi. Proses importing yang terjadi di balik layar ini, teman-teman, bisa kita atur, teman-teman. Jadi kalau kita klik di masing-masing aset yang kita tadi barusan import, kita bisa lihat di bagian sebelah kanan di inspektor ini ada pilihan-pilihan yang bisa kita ubah. Pilihan-pilihan ini, teman-teman, disebutnya sebagai import settings. Jadi ini menyatakan bagaimana caranya si Unity ini memperlakukan file yang saya kasih. Jadi kalau kita pengen importnya berbeda, ini bisa kita ubah di sini. Nah, ini ada banyak option, saya nggak akan bahas semuanya sekarang, tapi saya akan bahas beberapa saja sebagai contoh. Gitu ya. Contohnya di sini kita punya sebuah pilihan namanya Sprite Mode. Sprite Mode ini ada 3, teman-teman. Ada yang namanya single, ada yang namanya multiple, ada yang namanya polygon. Single itu kalau kita pengen satu buah gambar kita ini jadi satu buah gambar. Simple, single ya. Nah, kalau yang multiple artinya satu buah gambar jadi banyak gambar. Kalau polygon, satu buah gambar jadi banyak gambar, tapi kita tentuin sendiri gambarnya yang mana. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Jadi kita pengen supaya bentuknya bisa aneh-aneh, nah polygon itu sebutannya. Nah, ini kita contohin aja ya. Misalkan di sini enemy ini saya tetap biarkan dia jadi single. Saya punya tile di sini. Tile di sini bisa kita set dia jadi multiple di sini. Kalau kita set jadi multiple, kita harus mengubah lagi di bagian sprite editor ini. Kita klik sprite editor, tapi sebelumnya kita ditanya apakah kita pengen apply multiple-nya. Kita apply dulu. Nah, kita keluar sebuah window baru namanya sprite editor di sini. Nah, sprite editor ini, teman-teman, adalah bagaimana kita mau membagi gambar kita. Jadi gambar ini pengen dibaginya seperti apa. Nah, saya juga nggak akan menjelaskan sprite editor ini dengan cukup mendetail, karena nanti kita akan bahas lagi ketika kita ngomongin soal animasi sprite. Tapi di sini contohnya misalkan saya pengen membagi ini jadi banyak gambar. Kebetulan di sini saya baginya gambarnya itu 64x64 di sini, teman-teman. Jadi kan saya pilih slice. Slice-nya ini by grid cell size. Di sini ada 64x64. Dan ini bisa by automatic, atau bisa by cell size, atau bisa by cell count di sini. Kita pilih by cell size dulu, 4x4. Teman-teman bisa lihat si garis-garis merah di sini. Dan saya bisa bilang slice.
Begitu saya udah slice dan saya apply, teman-teman. Akibatnya adalah kalau saya tutup nih si sprite editornya, di dalam aset kita, enemy ini, kalau kita klik, jadinya satu buah gambar. Tapi kalau tile di sini kita klik, dia akan jadinya banyak gambar. Nah, ini jadi banyak gambar yang tersedia di sini. Oke ya, itu contoh aja buat si import settingannya. Nah, import setting juga bisa kita atur beda-beda untuk setiap device. Jadi kalau teman-teman lihat di bagian bawah sini, kita punya pilihan platform yang tersedia yang disupport oleh Unity untuk Windows, Mac, Linux, untuk dedicated server, untuk Android, untuk WebGL. Kita bisa atur si import settingnya berubah untuk masing-masing device supaya performa untuk device tersebut, platform tersebut bisa optimal gitu. Oke, cukup tentang import setting, mari kita ngomongin soal yang namanya sprite renderer. Jadi sprite renderer seperti namanya adalah sebuah komponen yang gunanya tentu saja untuk nampilin sprite seperti ini. Jadi kita ngomongin sprite itu adalah sebuah gambar yang bisa kita gunakan di dalam game kita jadi pemain, jadi halangan, jadi background, jadi apapun. Gitu ya. Jadi sekarang kita akan bikin aja dari nol, kita akan bikin sebuah game objek kosong, kita klik kanan, kita create empty, kita akan sebut ini jadi enemy. Dan kita akan set si enemy ini punya komponen baru namanya sprite render. Nah, ini adalah komponen kita. Sprite render ini punya sprite, punya color, punya flip, dan lain-lain. Nah, kita akan jelasin. Sprite ini adalah gambarnya mau gambar apa. Jadi teman-teman bisa tarik aja langsung gambarnya ke sini. Dan kita punya sekarang sebuah sprite yang gambarnya ini seperti ini. Kita ubah aja, kita pindahin ya. Nah, teman-teman bisa melakukan seperti itu. Atau teman-teman juga bisa tarik langsung dari aset ke viewport. Kayak begini. Nah, saat kita menarik langsung dari aset ke viewport, yang terjadi adalah Unity akan membaca aset ini tipenya apa, aset ini harusnya jadi apa. Nah, kalau di sini karena aset yang kita punya ini adalah sebuah gambar, ketika kita tarik ke viewport, si Unity akan mengasumsikan, oh ini kayaknya harusnya jadi sprite. Nah, kalau kita klik di hasilnya, kita klik di sini dan kita lihat di sini, kita bisa lihat bahwa objek yang dihasilkan, game objek yang dihasilkan ini adalah sebenarnya sebuah game objek yang punya sprite renderer, sama dengan yang kita bikin manual. Jadi teman-teman bisa bikin manual, bisa bikin langsung ditarik ke sana, atau bisa klik kanan, pilih 2D objek yang sprite di sini. Bisa aja, pilih yang mana, terserah. Oke, nah kita lihat lagi optionnya. Jadi option pertama sprite gambarnya, option kedua itu color. Color itu artinya warna daripada sprite yang kita punya. Jadi kita bisa nambahin warna ke sprite yang kita punya, teman-teman. Jadi kalau misalkan di sini saya pengen tambahin warnanya jadi lebih kuning, kita bisa atur. Kalau kita jadi lebih hijau, pengen jadi lebih biru, pengen jadi lebih merah, dan lain-lain. Gunanya buat apa? Kadang-kadang teman-teman kalau melihat ada sebuah game yang kalau ditembak jadi merah-merah, nah itu bisa kita atur menggunakan color. Kalau teman-teman pernah ketemu game zaman dulu yang kalau musuhnya bedanya cuma beda warna doang, nah itu juga sama teman-teman. Kita juga bisa bikin supaya karakter kita itu nantinya bedanya warnanya. Menggunakan color di sini, jadi kita nggak perlu gambar ulang, tapi tinggal atur colornya mau color warna apa. Gitu. Oke, berikutnya kita punya flip. Nah, flip ini teman-teman adalah bagaimana caranya kita menampilkan si sprite-nya. Kita bisa lihat di flip secara horizontal atau di flip secara vertikal. Jadi teman-teman nggak perlu gambar dua kali kiri dan kanan, tapi kita bisa pakai flip atau atas bawah kita bisa kasih flip yang Y. Gitu ya. Itu caranya untuk flip. Berikutnya ada draw mode. Draw mode ini ada tiga, ada simple, ada slice, ada tiled. Simple ini ya langsung gambar begitu saja. Kalau slice ini sebenarnya bisa dipotong teman-teman si gambar kita ini. Kalau dalam kasus ini kelihatannya kayak di stretch, tapi sebenarnya slice ini bisa buat motong gitu ya. Kalau kita atur tiled, yang bertiga itu tiled ini adalah kalau misalkan kita pengen supaya si gambar kita ini bisa berulang. Kayak tegel, apa ya, ubin teman-teman. Kayak ubin. Jadi kita bisa atur lebarnya, tingginya, seperti ini. Kalau kita klik, pakai rectangle aja biar kelihatan ya. Pakai rectangle seperti ini. Ini adalah kalau saya menggunakan tile mode yang continuous. Jadi draw mode-nya tile, jadi ubin. Tile mode-nya continuous. Kalau continuous berarti kita akan menggunakan ukuran asli daripada si sprite-nya. Tapi kalau kita kasih adaptif di sini, dia akan bisa nge-stretch sesuai dengan stretching value di sini. Nah, kita bisa lihat stretching value bisa atur. Oke. Nah, ini cara untuk draw mode-nya. Kalau simple ya berarti satu doang. Kayak gitu. Oke.
Berikutnya kita punya namanya mask interaction. Mask interaction ini adalah menentukan interaksi sprite saya dengan sprite mask. Jadi saya perlu sprite mask untuk tahu interaksi ini seperti apa. Nah, contohnya jadi saya akan tambahkan sebuah sprite mask di sini. Klik kanan, 2D object, sprite mask. Di sini kebetulan sprite mask ini kalau kita klik, dia ukurannya ada beberapa option, ada sprite, ada alpha cutoff, ada custom range, dan sprite short point. Ini kita nggak akan bahas dulu. Saat ini kita cuma tahu, oh ada lingkaran. Kita perbesar aja lingkarannya. Misalkan kita punya lingkaran seperti ini. Saya akan taruh karakter kita di tengah. Kalau kita klik di luar sini, teman-teman, kita akan lihat sprite mask nggak kelihatan. Bahkan kalau kita klik kamera, kita akan lihat di dalam game kita nanti jalannya, sprite mask ini nggak kelihatan. Kalau gitu gunanya buat apa sprite mask ini? Kalau kita klik ke player 1 dan kita pilih sprite mask interaction-nya sebagai visible inside mask, artinya si sprite saya ini, karakter saya ini, akan kelihatan selama dia berada di bawah atau di dalam mask kita. Mask topeng ya teman-teman. Jadi kalau kita gerakin sekarang si karakter kita ini kayak baik-baik aja kan. Tapi kalau kita lewatin ke samping, teman-teman bisa lihat bahwa si karakter kita ini ketutupan oleh si lingkaran yang kita buat di dalam sprite mask. Dan kalau sprite mask yang ini saya kecilin, kita bisa lihat, kita bisa bikin nantinya animasi kayak begini teman-teman. Nah, bisa bikin begitu. Kita juga bisa bilang sprite mask ini, playernya ini, supaya yang kelihatan itu bukan yang inside mask, tapi yang outside mask. Kayak begini. Jadi ini bisa kita atur, teman-teman. Oke, itu mask interaction. Dan berikutnya ada sprite sort point. Nah, kita hapus aja deh sprite masknya, atau kita ubah aja jadi none. Nah, sprite sort point ini menyatakan titik tempat dia diurutin itu di mana. Kalau kita set di sini, defaultnya itu center, jadi tengah-tengah daripada sprite kita. Tapi kita juga bisa pindahin sprite sort point ini ke pivot. Jadi kalau misalkan kita pengen nanti pivotnya pindah ke bawah sini, dan kita bilang nanti sortingnya berdasarkan itu, juga bisa. Gitu ya. Nah, sorting itu apa nanti saya ngomongin belakangan. Nah, materials itu adalah material tambahan yang bisa kita kasih ke sprite kita kalau kita pengen tampilan daripada sprite kita berubah. Untuk saat ini kita belum ngomongin ini dulu. Dan yang terakhir teman-teman kita punya sorting layer dan order in layer. Nah ini tuh apa teman-teman? Nah sebenarnya teman-teman kalau kita lihat kita tekan tombol 2D ini, kita ubah jadi 3D gitu ya. Kita bisa lihat bahwa sebenarnya si sprite saya saat ini punya ada yang maju, ada yang mundur gitu ya. Ini ada di belakang, ini ada di depan gitu ya. Dan kalau ini duanya ini saya pindahin ke tengah, kan saya geser begini, dan saya lihat di 2D depan, kita bisa lihat bahwa si musuh ini ada di belakang, si player ini ada di depan. Ini kalau misalkan kita lihat si posisi Z-nya, posisi belakang depan belakangnya itu beda. Tapi kadang-kadang di dalam game 2 dimensi kita akan punya supaya si pemain kita ini dengan sprite lain itu bertumpukan. Jadi dia punya posisi Z-nya sama. Nah kalau itu terjadi, mana yang berada di depan, mana yang berada di belakang. Nah itu bisa kita atur menggunakan sorting layer dan order in layer juga nanti si sprite sort point ini teman-teman. Jadi option ini, 1, 2, 3 ini gunanya itu adalah menentukan mana nanti sprite yang di depan, mana nanti sprite yang berada di belakang. Cuma untuk yang ini kita nggak akan bahas sekarang, tapi nanti mungkin di video terpisah begitu ya. Oke, saya rasa cukup untuk pengenalan tentang Sprite Renderer dan juga semua option-option yang ada di dalamnya. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita di video berikutnya. Terima kasih banyak atas perhatiannya.